Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Fiorenza Diana Calista dari kelas 11 JKT 1. Nah, sekarang kita akan lanjut pada Super Lab 2 ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa langsung saja buka pada file topologi Super Lab 2-nya. Nah, di sini saya sudah membuka ya teman-teman untuk Super Lab 2-nya. Di sini kita bisa klik pada bagian dock ini ya teman-teman agar tampilannya itu menyamping. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, teman-teman, di PT Activity ini ada instruksinya itu dari part 1 sampai, kita lihat teman-teman, sampai part 11 ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri di sini. Oke, di sini kita akan bahas dulu yang part 1 ya teman-teman. Nah, di part 1 ini ada basic configuration teman-teman. Di sini kita disuruh konfigurasi hostname pada setiap switch dan router sesuai dengan nama yang tertera di display. Kemudian kita disuruh konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch yaitu SAD. Di sini kita mulai dari switch 1 dulu ya teman-teman. Kita bisa buka switch satunya. Di sini kita bisa ke CLI, lalu enter. Di sini kita bisa masuk ke enable, lalu config. Lalu di sini kita ketikkan hostname-nya teman-teman, sama seperti yang di atas sini ya teman-teman ini. Di sini kita bisa ketikkan host caps lock SW1. Lalu enter. Kemudian kita bisa ketikkan lagi enable secret. Di sini kita singkat menjadi NS ya teman-teman. Kemudian SID. Lalu enter. Oke, kemudian kita lanjut ke yang switch 2 teman-teman. Kita bisa buka untuk switch 2-nya. Kita ke CLI, enter, lalu kita masuk ke enable, kemudian config. Kemudian kita ketikkan hostname-nya, yaitu yang ini ya teman-teman, SW2. Kita ketikkan caps-lock SW2, lalu enter. Lalu enable secret-nya itu SID ya teman-teman. Seperti ini ya, sama seperti yang tadi. Lalu enter. Kemudian kita lanjut ke yang switch 3 teman-teman. Kita bisa buka switch 3-nya. Kita ke CLI, enter, lalu masuk ke enable, kemudian config. Lalu ketikkan hostname-nya yaitu SW3 ya teman-teman. Kemudian untuk enable secret-nya itu SID. Lalu jika sudah, kita lanjut buka switch 4. Kita ke CLI, enter, masuk ke enable, config. Lalu masukkan hostname-nya yaitu SW4. Lalu masukkan untuk enable secret-nya yaitu SID. Kemudian jika sudah, kita lanjut ke switch 5 ya teman-teman, yaitu yang ini. Kita ke CLI, enter, masuk ke enable, config. Lalu masukkan hostname-nya yaitu switch 5 atau switch 5. Kemudian masuk ke enable secret yaitu SID. Oke, lanjut kita konfigurasi di switch 6 teman-teman. Enter, masuk ke enable, lalu config, lalu masuk ke hostname-nya yaitu SW6 ya teman-teman. Lalu masuk ke enable secret yaitu SID, lalu enter. Oke, jika sudah, di sini kita lanjut untuk konfigurasi yang di router 1 ya teman-teman. Di sini kita bisa buka untuk router satunya teman-teman, yaitu yang ini ya. Kita ke CLI, enter, lalu masuk ke enable, config, kemudian masuk ke hostname-nya yaitu RTN1 atau router 1 ya teman-teman. Enter. Kemudian masukkan enable secret-nya yaitu SID. Lalu enter. Oke, jika sudah, kita lanjut konfigurasi di router 2 teman-teman, yaitu yang ini ya. Kita ke CLI, enter, masuk ke enable, config. Lalu kita masuk ke hostname-nya yaitu RTN2 teman-teman. Kemudian kita masuk ke enable secret yaitu SID. Kemudian enter. Oke, kita lanjut konfigurasi di router 3. Kita ke CLI, enter, masuk ke enable, lalu config. Kita masuk ke hostnya yaitu RTN3 ya teman-teman. Enter, kemudian enable secret-nya yaitu SID. Oke, jika sudah, kita lanjut konfigurasi di router 4. Kita ke CLI, enter, masuk ke enable, config, lalu masuk ke hostname-nya yaitu RTN4 ya teman-teman. Kemudian masuk ke enable secret yaitu SID, lalu enter. Oke, jika sudah, kita lanjut konfigurasi di router 5. Kita ke CLI, enter, masuk ke enable, config, masuk ke hostname-nya yaitu RTR5 ya teman-teman.
Kemudian kita masuk ke energi, enter ya teman-teman. Oke, kemudian kita konfigurasi di multi layer switch 1 dulu ya teman-teman. Ini kita bisa klik. Kemudian di sini kita bisa ke CLI, enter, kita masuk ke enable, kemudian config, kemudian masukkan untuk hostname-nya, yaitu MLS 1 ya teman-teman, enter, kemudian enable script teman-teman, yaitu SID. Oke, kemudian terakhir di sini kita konfigurasi di multi layer switch 2 ya teman-teman. Ini kita bisa klik, kita ke CLI, enter, kita masuk ke enable, config, lalu kita masukkan hostname-nya, yaitu MLS 2 atau multi layer switch 2 ya teman-teman. Kemudian kita enter, lalu kita masukkan enable secret yaitu SID, lalu enter. Nah, oke, berarti yang part 1 ini sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita lanjut konfigurasi pada part 2 ini, yaitu kita akan konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, switch 2, dan router 2 teman-teman. Kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu buat VLAN dan sesuaikan namanya yang sudah tertera di display. Berarti kita konfigurasikan dulu yang di switch 1 ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa buat VLAN-nya terlebih dahulu. Di sini kita lihat switch 1 itu terhubungnya ke VLAN 10 dan VLAN 20 teman-teman. Berarti kita buat dulu VLAN 10 dan VLAN 20-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa buka untuk switch 1-nya. Kita bisa ketikkan VLAN 10. Enter. Ketikkan NAME-nya juga teman-teman. Yaitu VLAN 10 ya teman-teman. Caps lock VLAN 10. Enter. Lalu kita buat yang VLAN 20. Kita ketikkan VLAN 20. NAME VLAN 20. Kemudian kita bisa exit ya teman-teman. Lalu kita baca lagi di sini teman-teman, konfigurasi postfresh di setiap interface yang terhubung ke PC. Nah, sebelum itu kita masukkan dulu interface-nya ke dalam VLAN-nya ini teman-teman. Nah, kita bisa lihat dulu ya teman-teman. Nah, berarti VLAN 10 itu pakai interface FA0/2 dan FA0/3 teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya ini. Kemudian untuk yang VLAN 20 itu FA0/4 dan FA0/5 teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke switch 1-nya lagi teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan interface rank FA0/2 sampai 3. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode akses ya teman-teman. Kita ketikkan SWMA. Di sini saya singkat menjadi SWMA ya teman-teman, atau switch port mode akses. Enter. Kemudian kita ketikkan switch port akses VLAN 10 terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya persingkat menjadi SWAVL10. Lalu enter. Kemudian kita ketikkan spanning port flash-nya ya teman-teman, menjadi SPAPO. Di sini saya singkat menjadi SPAPO ya teman-teman. Lalu enter. Kemudian kita exit. Lalu kita masuk ke interface FA0/4 sampai 5 ya teman-teman. FA0/4 sampai 5. Di sini kita masuk ke interface rank FA0/4 sampai 5. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 20. Kemudian sepatu. Lalu exit. Kemudian kita disuruh konfigurasi allowed VLAN teman-teman. Nah, namun sebelum itu kita terangkan dulu untuk si switch 1-nya teman-teman. Nah, di sini berarti switch 1 terhubung ke router 2 itu menggunakan FA0/1 ya teman-teman. Di sini dia itu menggunakan interface FA0/1. Kita bisa buka lagi teman-teman untuk switch 1-nya. Di sini kita bisa masuk dulu ya teman-teman ke interface FA0/1. Kemudian kita ketikkan switch port terdekat. Di sini saya persingkat menjadi SWMT ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasikan yang allowed VLAN teman-teman. Nah, untuk perintahnya itu switch port trunk allowed VLAN 10 sampai 20. Nah, di sini saya persingkat ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di switch 2-nya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat dulu untuk si switch 2 ini berarti terhubungnya itu ke VLAN 30 dan juga VLAN 40 ya teman-teman. Di sini kita bisa buat terlebih dahulu. Kita bisa buka untuk switch 2-nya. Kita bisa ketikkan VLAN 30. Enter. VLAN 30. Kemudian VLAN 40.
ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita exit. Lalu kita konfigurasikan podcast di setiap interface yang terhubung ke PC teman-teman. Berarti kita masukkan dulu interface-nya teman-teman. Nah, di sini untuk VLAN 30 itu pakai FA0/2 teman-teman. Di sini untuk VLAN 30 itu dia menggunakan interface FA0/2 dan yang ini FA0/3. Kemudian untuk yang VLAN 40 ini yaitu FA0/4 dan FA0/5 teman-teman. Di sini kita bisa buka kembali untuk switch 2-nya. Di sini kita konfigurasikan sama seperti pada switch 1 tadi ya teman-teman. Yaitu di sini kita masuk dulu ke interface LAN FA0/2 sampai 3. Kemudian switchboard mode akses. Kemudian switchboard akses VLAN 30. Bentar. Kemudian standing tree podcast untuk SPIO. Bentar. Exit. Kemudian kita masuk lagi ke interface LAN FA0/4 sampai 5. Bentar. Kemudian kita masuk ke switchboard mode akses. Kemudian switchboard akses VLAN 40. Kemudian enter, kemudian 1. Enter. Lalu exit. Kemudian kita terangkan dulu untuk si switch 2-nya teman-teman. Ya di sini berarti si switch 2 ini dia terhubung menggunakan interface FA0/1 ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/1-nya. Kita ketikkan interface FA0/1. Kemudian enter, lalu kita ketikkan interface kita. Kemudian kita konfigurasikan untuk allowed VLAN-nya ya teman-teman. Di sini kita ketikkan switchboard RAM allowed VLAN 30 sampai 40. Enter. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 2-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa buka untuk router 2-nya ini. Nah, di sini pertama kita bisa nyalakan dulu untuk portnya ya teman-teman. Nah, berarti di sini kita konfigurasikan dulu yang ke switch 1 teman-teman, yaitu yang ini FA1/0 ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk dulu interface FA1/0. Kemudian no shutdown. Kemudian kita lihat dulu ya teman-teman. Nah, di sini untuk kabelnya sudah berwarna hijau ya. Oke, dan kemudian karena ini kita itu di router, kita buat dulu untuk sub interface-nya ya teman-teman. Berarti kita tuliskan lagi interface FA1/0, kemudian titik 10, karena ini yang mengarah ke switch 1 ya teman-teman. Nah, berarti kita membuat sub interface-nya itu yang VLAN 10 dan VLAN 20 ya teman-teman. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan dulu encapsulation.1q. Encapsulation.1q 10. Di sini saya persingkat ya teman-teman. Kemudian kita enter. Lalu kita bisa ketikkan IP address-nya teman-teman. Nah, di sini untuk IP address-nya berarti kita pakai yang ini ya teman-teman, 10.0. Kita bisa ketikkan IP address 192.168.10.1. Nah, karena ini IP address, jadi di sini saya ganti menjadi 10.1 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan untuk subnet nya 255.0. Enter. Nah, ini sudah. Lalu kita bisa exit teman-teman. Lalu kita masuk ke interface FA1/0 titik 20 ya teman-teman, berarti untuk yang VLAN 20 nya ya teman-teman. Kemudian enter. Lalu kita ketikkan encapsulation.1q 20. Lalu kita masukkan IP address-nya, berarti yang ini ya teman-teman. Ini di sini kita ketikkan IP address 192.168.20.1. Lalu kita masukkan spesifikasinya 55.255.255.0. Kemudian enter. Kemudian kita bisa exit teman-teman. Lalu kita nyalakan dulu untuk interface yang mengarah ke switch 2 teman-teman. Berarti di sini itu FA0/0 ya teman-teman, yang ini. Di sini kita bisa masuk dulu teman-teman ke interface FA0/0. Lalu no shutdown. Kita bisa lihat teman-teman. Oke, di sini untuk kabelnya sudah berwarna hijau ya teman-teman. Oke, dan kemudian kita buat sub interface-nya teman-teman. Berarti switch 2 itu kan punya VLAN 30 dan 40 ya teman-teman. Yang ini. Di sini kita bisa tuliskan, kita kembali lagi ke router 2-nya. Kita ketikkan interface FA0/0.30, yaitu untuk yang VLAN 30 ya teman-teman. Enter. Kemudian encapsulation.1q 30.
yaitu yang ini ya teman-teman. 192.168.30.1. Kemudian backslash-nya 255.0. Kemudian kita konfigurasikan juga yang VLAN 40 ini ya teman-teman. Kita bisa ketikkan interface sekitar 0/0.40. Kemudian encapsulation .1q 40. Lalu kita masukkan untuk IP address-nya teman-teman. Di sini saya ganti saja ya teman-teman, yang 30 ini menjadi 40. Kemudian kita bisa isi teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi yang DHCP server di router 2 untuk semua VLAN. Lalu setting DNS server ke yang IP 100.2 teman-teman. Nah, di sini berarti kita bisa ketikkan IP DHCP pool. Kemudian yang VLAN 10 terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan VLAN 10, lalu enter. Kemudian kita masukkan networknya teman-teman. Nah, berarti untuk yang networknya itu kita pakai yang ini teman-teman. Yang 10.0 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan network 192.168.10.0. Lalu masukkan subnet masknya teman-teman dari 5.0. Kemudian kita masukkan untuk default routernya teman-teman, yaitu yang 10.1 teman-teman. Di sini saya akan pilih saja BGP ya teman-teman. Kemudian IP-nya 192.168.10.1. Kemudian masukkan juga untuk DNS servernya. Nah, berarti untuk DNS-nya itu yang 100.2 ya teman-teman, yang ini. Kita bisa ketikkan 192.168.100.2. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita lakukan juga untuk yang VLAN 20 sampai VLAN 40 ya teman-teman. Di sini kalian bisa perhatikan karena ini akan saya percepat ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan dari VLAN 10 sampai dengan VLAN 40 ya teman-teman. Oke, kemudian saya akan cek satu persatu di VLAN 10-nya terlebih dahulu teman-teman. Untuk IP DHCP-nya, di sini kita bisa cek pada VLAN 10 terlebih dahulu ya teman-teman. Saya akan cek pada PC3 ini. Kita bisa ke desktop, lalu IP configuration. Kemudian di sini kita pilih DHCP. Nah, oke, di sini sudah muncul ya teman-teman. Atau sudah ada. Oke, kemudian kita bisa cek juga yang di VLAN 20 teman-teman. Di sini akan saya cek pada PC2 ini. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Lalu kita ubah menjadi DHCP. Di sini kita tunggu. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita bisa lihat pada VLAN 30 dan juga VLAN 40 ya teman-teman. Di sini saya akan buka PC4 pada VLAN 30. Kita ke desktop, IP configuration. Lalu kita ubah menjadi DHCP. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita cek pada VLAN 40. Kita ke desktop, IP configuration, kemudian DHCP. Nah, kita tunggu teman-teman. Nah, oke, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Nah, berarti di sini untuk IP DHCP-nya itu sudah ada semua ya teman-teman di semua VLAN. Oke teman-teman, jika sudah, di sini sekarang kita akan menuliskan IP yang dikecualikannya ya teman-teman. Di sini kita bisa buka lagi untuk router 2-nya. Kemudian di sini kita bisa ketikkan IP DHCP exclude. Kemudian kita ketikkan IP-nya, berarti di sini kita ketikkan IP yang ini ya teman-teman. Tetapi untuk belakangnya di sini kita ganti menjadi 1. Kita bisa ketikkan 192.168.10.1. Kemudian enter. Lalu kita bisa ketikkan lagi seperti ini teman-teman sampai yang VLAN 40 ini ya teman-teman. Di sini kita bisa ganti 10-nya menjadi 20. Kemudian kita ganti menjadi 30. Lalu kemudian yang terakhir 40. Nah, oke, ini sudah semua ya teman-teman. Oke, jika sudah, kemudian kita lakukan konektivitasnya teman-teman. Di sini yaitu kita lakukan konektivitas, kemudian pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Nah, di sini kita akan coba ping teman-teman, kirim surat dari VLAN 20 ke VLAN 40 ya teman-teman. Nah, jika valid kita bisa coba lagi teman-teman untuk mengirimkan suratnya dari VLAN 20 ke VLAN 40 ya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Di sini kemudian kita akan coba lagi teman-teman dari VLAN 30 ke VLAN 40.
Nah, oke, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke part 3 teman-teman. Nah, di sini untuk part 3 yaitu kita akan konfigurasi VLAN dan trunking pada switch 3, switch 4, dan router 3 ya teman-teman. Nah, berarti di sini kita akan konfigurasi pada switch 3 ini, switch 4, dan router 3 itu yang ini ya teman-teman. Nah, di sini kita disuruh buat VLAN dan sesuaikan namanya yang sudah tertera di display teman-teman. Nah, berarti konfigurasinya itu sama dengan yang di part 2 tadi ya teman-teman, hanya berbeda di VLAN-nya saja. Di sini kita masuk dulu ke switch 3 teman-teman. Kita bisa buka switch 3-nya, lalu kita ke CLI. Kita masuk ke enable, lalu kita masukkan passwordnya yaitu SID, lalu kita masuk ke config. Nah, lalu kita buat dulu VLAN-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat dulu. Nah, di sini untuk switch 3 itu punya VLAN 50 dan 60 ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Jadi di sini kita akan buat dulu untuk VLAN 50 dan 60-nya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan VLAN 50, kemudian name, caps lock, VLAN 50, kemudian buat lagi untuk VLAN yang 60 ya teman-teman. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita bisa exit teman-teman. Lalu kita masukkan dulu interface-nya ke dalam VLAN-nya. Di sini kita bisa lihat terlebih dahulu. Nah, di sini untuk yang VLAN 50 itu terhubungnya pakai interface FA0/2 dan FA0/3 teman-teman. Dan untuk VLAN 60 itu terhubungnya menggunakan interface 4 dan 5 ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk dulu teman-teman ke interface FA0/2 sampai 3. Kemudian jika sudah kita enter, lalu kita ketikkan switch port mode akses. Kemudian kita akses VLAN 50 terlebih dahulu teman-teman. Kemudian spanning tree portal kita ubah saja menjadi staple. Lalu exit. Lalu kita masuk lagi teman-teman ke interface VLAN FA0/4 sampai 5. Kemudian switch port akses. Lalu switch port akses VLAN 60. Lalu staple. Kemudian exit. Oke teman-teman, jika sudah, selanjutnya kita akan menerangkan dulu untuk si switch 3-nya ini ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat terlebih dahulu. Nah, di sini untuk switch 3 itu terhubung ke router 3 menggunakan FA0/6 ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ini. Oke, jika sudah, kita bisa masuk lagi teman-teman ke switch 3-nya. Kemudian kita bisa masuk dulu ke interface FA0/6 ya teman-teman. Enter. Kemudian kita bisa switch port monitor. Di sini saya pastikan menjadi SWMT ya teman-teman. Lalu jika sudah, kita konfigurasikan allowance VLAN-nya teman-teman. Berarti di sini kita ketikkan switch port dan allowance VLAN 50 sampai 60. Lalu kita terangkan juga yang mengarah ke switch 4 ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa terangkan yang mengarah ke switch 4, yaitu berarti FA0/1 ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke interface FA0/1. Kemudian switch port editor. Kemudian kita switch port dan allowance VLAN 50 sampai 60. Nah, jika sudah, kita lanjut konfigurasinya juga yang di switch 4 ya teman-teman. Kita bisa buka untuk switch 4-nya. Kita ke CLI, enter, masuk ke enable, lalu masuk ke passwordnya, SID, lalu masuk ke config. Nah, oke, ini sudah. Kemudian di sini kita bisa lihat teman-teman, untuk switch 4 itu terhubungnya ke VLAN 50 dan 60 juga ya teman-teman. Jadi di sini pada switch 4 kita bisa buat dulu untuk VLAN-nya. Kita ketikkan VLAN 50 dan VLAN 50. Kemudian VLAN 60, VLAN 60. Kemudian jika sudah, kita bisa exit. Lalu kita masukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat dulu. Nah, di sini untuk yang VLAN 50 ini menggunakan interface FA0/2 dan FA0/3 ya teman-teman untuk yang VLAN 50 ini. Kemudian untuk yang VLAN 60-nya ini dia menggunakan 4 dan 5 teman-teman. Di sini kita bisa tuliskan teman-teman. Interface VLAN FA0/2 sampai 3. Enter. Kemudian switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 50. Kemudian staple atau spanning port flash, lalu
exit. Oke, jika sudah, lalu kita terangkan dulu untuk switch 4-nya ini ya teman-teman. Di sini berarti yang mengarah ke switch 3 yaitu FA0/1 ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk dulu ke interface FA0/1. Kemudian enter menuju port 02. Kemudian kita konfigurasikan juga yang allow filenya. Switch port, RAM, allow, delete 50 sampai 60. Kemudian enter. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 3-nya teman-teman. Di sini kita bisa buka untuk router 3-nya, berarti yang ini ya teman-teman. Kita bisa ke CLI, kita masuk ke Excel, kemudian masukkan passwordnya, lalu masuk ke config. Kemudian di sini kita bisa masuk dulu ke interface yang mengarah ke switch 3 yaitu FA0/0 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan interface FA0/0. Kemudian kita nyalakan dulu teman-teman dengan perintah shutdown. Kemudian kita bisa cek. Nah, di sini untuk kabelnya sudah berwarna hijau ya teman-teman, atau artinya sudah menyala. Kemudian kita tuliskan untuk set interface-nya terlebih dahulu teman-teman. Di sini kita bisa exit, lalu masuk ke interface FA0/0 titik 50. Nah, ini titik 50 dulu ya teman-teman, berarti untuk yang mengarah ke VLAN 50-nya. Kemudian kita ketikkan dulu encapsulation.1q 50. Di sini kita ketikkan encapsulation.1q 50 ya teman-teman. Kemudian enter. Lalu masukkan untuk IP address-nya teman-teman. Nah, di bawah ini adalah IP address-nya ya teman-teman. Tapi untuk belakangnya kita ganti menjadi angka 1. Di sini kita bisa ketikkan IP address-nya 192.168.50.1. Masukkan juga untuk subnetnya teman-teman yaitu 255.0. Kemudian enter. Kemudian jika sudah kita bisa exit teman-teman. Lalu masuk ke interface FA0/0.60. Berarti ini untuk VLAN 60-nya ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan encapsulation.1q 60. Lalu kita bisa ketikkan IP address-nya teman-teman. Di sini kita ganti menjadi 60. Kemudian enter. Dan ini sudah ya teman-teman, kita bisa exit. Nah, oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi DHCP server di router 3 untuk semua VLAN dan setting DNS server ke 192.168.100.2 teman-teman. Nah, di sini pertama kita bisa ketikkan dulu IP DHCP full. Kemudian untuk yang pertama itu 50 lebih dulu ya teman-teman. Kemudian kita masukkan networknya yaitu yang ini teman-teman 50.0. Kita bisa ketikkan network 192.168.50.0. Kemudian lakukan juga untuk subnet flash-nya yaitu 255.0. Kemudian enter. Lalu kita ketikkan juga untuk default routernya teman-teman. Berarti untuk default routernya itu kita gunakan IP yang 50.1 ya teman-teman. Jadi kita bisa ketikkan D 192.168.50.1. Lalu ketikkan juga untuk DNS servernya ya teman-teman. Berarti yang 100.2 ini teman-teman. 192.168.100.2. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita bisa exit. Lalu kita bisa ketikkan juga untuk VLAN 60-nya ya teman-teman. Oke, ya sudah. Di sini kita bisa ketikkan untuk yang IP dikecualikannya ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP exclude. Kemudian kita masukkan IP-nya, berarti yang ini ya teman-teman. Tetapi untuk belakangnya kita ganti menjadi 192.168.50.1. Kemudian ini kita ganti menjadi 60. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita cek IP DHCP-nya di VLAN 50 dan VLAN 60 teman-teman. Di sini saya akan coba cek pada VLAN 50 PC 8. Kita ke desktop, IP configuration, kemudian kita ubah menjadi DHCP. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk cek pada VLAN 60-nya teman-teman. Di sini saya akan cek pada PC 14. Kita ke desktop, IP configuration, kemudian ubah menjadi DHCP. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman pada VLAN 60-nya. Nah, oke, kemudian di sini itu kita disuruh untuk lakukan konektivitas dan pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Di sini kita akan coba ping teman-teman dari PC 8 ke PC 14 ya teman-teman. Nah, jika valid kita coba lagi teman-teman. Nah, ini sudah successful ya teman-teman untuk keterangannya.
Nah, berarti di sini untuk yang part 3 itu sudah selesai ya teman-teman, atau sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke yang part 4, yaitu di sini untuk part 4 itu kita akan konfigurasi VLAN dan tracking di switch 5, switch 6, dan MLS 1. Berarti kita akan konfigurasi yang ini ya teman-teman. Dan MLS 1 itu yang ini. Nah, pertama itu di sini kita akan disuruh buat VLAN dan sesuaikan namanya yang sudah tertera di display. Berarti untuk caranya itu juga sama seperti yang sebelumnya ya teman-teman. Di sini pertama kita akan konfigurasikan dulu yang di switch 5-nya. Kita bisa buka untuk switch 5 ini. Kita ke CLI. Kita masuk ke editor, masukkan passwordnya, ID, lalu config. Kemudian di sini kita akan buat VLAN-nya teman-teman. Kita lihat dulu ya teman-teman. Nah, untuk switch 5 ini itu ada VLAN 70 dan juga VLAN 80 teman-teman. Di sini kita bisa buat dulu untuk VLAN 70 dan 80-nya di switch 5. Kita ketikkan VLAN 70, VLAN 70, kemudian VLAN 80, VLAN 80. Kemudian jika sudah kita bisa edit terlebih dahulu teman-teman. Kemudian kita masukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya teman-teman. Di sini kita bisa lihat dulu. Nah, di sini kita bisa lihat dulu teman-teman, untuk VLAN 70 itu dia menggunakan FA0/2-3, berarti untuk yang ini itu dia menggunakan FA0/4-5 teman-teman. Kemudian kita bisa masuk lagi ke switch 5. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/2-3. Kemudian kita ketikkan support mode access. Kemudian support akses VLAN 70 terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu satu, kemudian exit. Lalu kita masuk ke interface VLAN FA0/4-5. Kemudian support mode access. Kemudian support akses VLAN 80. Lalu satu, exit. Lalu kita terangkan dulu untuk si switch 5-nya ini teman-teman. Di sini kita bisa lihat terlebih dahulu teman-teman, untuk switch 5 itu dia mengarah ke multilayer switch 1, dia menggunakan FA0/1 teman-teman. Jadi di sini kita bisa masuk ke interface FA0/1, yaitu interface yang mengarah ke multilayer switch 1 teman-teman. Kemudian support mode data. Lalu kita konfigurasikan juga yang alloy VLAN teman-teman. Di sini kita akan support alloy VLAN 70 sampai 80. Dan enter. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita lanjut konfigurasikan juga yang ada di switch 6. Kita ke CLI, kemudian kita bisa masuk dulu teman-teman. Oke, ya sudah, di sini kita bisa buat VLAN-nya dulu. Kita bisa lihat teman-teman. Nah, untuk switch 6 ini terhubungnya itu ada pada VLAN 70, VLAN 80 dan juga VLAN 90 teman-teman. Jadi kita bisa buat dulu untuk di switch 6-nya kita buat VLAN 70, 80 dan 90 ya teman-teman. Pertama kita akan buat untuk VLAN 70-nya terlebih dahulu. Kita ketikkan VLAN 70, VLAN 70. Di sini kalian bisa perhatikan ya teman-teman, karena ini akan saya percepat. Oke, jika sudah, di sini kita bisa exit dulu teman-teman. Lalu kita bisa masukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya. Di sini kita bisa lihat dulu teman-teman. Nah, di sini untuk VLAN 70 itu dia menggunakan FA0/2 dan berarti yang ini itu FA0/3. Kemudian untuk yang ini itu FA0/4 sampai FA0/5. Untuk yang VLAN 80 ini ya teman-teman. Kemudian untuk yang di 90 ini itu FA/6 sampai 8 teman-teman. Di sini kita bisa kembali lagi masuk ke switch 6-nya ya. Di sini kita bisa ketikkan sama seperti pada switch 5 tadi ya teman-teman. Kalian di sini bisa perhatikan saja karena ini akan saya percepat teman-teman. Nah, ini sudah ya teman-teman. Di sini kemudian kita akan menerangkan dulu untuk si switch 6-nya ini teman-teman. Nah, berarti di sini untuk switch 6 terhubung ke multilayer switch 1 itu menggunakan interface FA0/1 teman-teman. Di sini kita bisa masuk dulu teman-teman ke interface FA0/1. Kemudian kita ketikkan support mode data. Lalu kita konfigurasikan juga yang alloy VLAN-nya teman-teman. Kita ketikkan switch alloy VLAN 70 sampai 90. Nah, ini sudah teman-teman. Selanjutnya saya akan konfigurasi juga di multilayer switch 1-nya. Kita bisa buka multilayer switch 1-nya. Kita ke CLI, enter, lalu masuk ke enable, masukkan passwordnya, lalu masuk ke config. Oke, dan kemudian di sini yang pertama kita buat VLAN-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat dulu. Berarti kita buat VLAN 70, 80 dan 90 ya teman-teman untuk di multilayer switch 1-nya. Di sini kalian bisa lihat teman-teman, karena ini akan saya percepat.
Kemudian jika sudah, di sini kita bisa exit. Kemudian kita akan terangkan dulu ya teman-teman untuk MLS satunya. Di sini kita bisa lihat dulu teman-teman. Nah, di sini berarti untuk switch 5 itu kan itu menggunakan interface FA0/2 teman-teman. Terus MLS 1 ke switch 6 dia itu menggunakan FA0/3 teman-teman. Kemudian kita bisa kembali lagi teman-teman ke MLS satunya, lalu kita bisa tuliskan di sini kita masuk ke interface FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port term encapsulation.12. Nah, barulah kita tulis switch port mode term ya teman-teman. Jika sudah, kemudian kita bisa exit. Kemudian jika sudah, kita bisa masuk ke VLAN 70 terlebih dahulu teman-teman. Kita interface VLAN 70. Kemudian di sini kita bisa masukkan IP address-nya teman-teman. Nah, untuk IP address-nya berarti kita masukkan yang ini ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan IP 192.168.70.1 ya teman-teman. Untuk belakangnya di sini saya menjadi 1 karena ini IP address bukan network. Kemudian kita bisa tuliskan untuk admin-nya yaitu 255.0. Enter, lalu kita bisa exit. Kemudian untuk yang VLAN 80 sampai 90 akan saya percepat ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan. Oke teman-teman, ini sudah ya. Nah, selanjutnya di sini itu kita disuruh untuk konfigurasi DHCP server di MLS 1 untuk semua VLAN dan setting DNS server ke 192.168.100.2 ya teman-teman. Nah, berarti di sini itu kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 70 terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa masukkan networknya. Yang untuk networknya kita gunakan IP yang ini ya teman-teman, 70.0. Kita ketikkan 192.168.70.0. Kemudian subnet masknya yaitu 255.0. Kemudian kita masukkan untuk default routernya teman-teman. Berarti untuk default routernya itu kita menggunakan IP yang 70.1 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan 192.168.70.1. Nah, kemudian kita bisa ketikkan untuk DNS servernya teman-teman, dan untuk DNS servernya itu kita menggunakan IP yang ini ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan DNS 192.168.100.2. Di sini saya persingkat menjadi DN ya teman-teman. Enter, lalu kita bisa exit teman-teman. Nah, lalu untuk VLAN 80 dan 90 kita lakukan juga seperti ini ya teman-teman. Di sini kalian bisa perhatikan saja karena ini akan saya percepat teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini sudah semua ya teman-teman dari VLAN 70, 80 dan juga 90. Kemudian di sini kita akan tuliskan IP DHCP exclude ya teman-teman, atau IP yang dikecualikannya. Kemudian di sini kita masukkan IP-nya 192.168.70.1. Kemudian lalu kita lakukan lagi untuk yang 80, lalu yang 90. Oke, ini sudah semua ya teman-teman. Kemudian kita akan cek IP DHCP-nya di VLAN 70 terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya akan cek pada PC 16. Kita bisa ke desktop, IP configuration, kemudian kita ubah menjadi DHCP. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita cek yang di VLAN 80 teman-teman. Kita ke desktop, kemudian IP configuration, lalu kita ubah menjadi DHCP. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita lanjut cek yang di VLAN 90. Di sini saya cek pada PC 25. Kita ubah menjadi DHCP. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Nah, oke, kemudian kita akan lakukan konektivitas teman-teman, dan pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Nah, di sini saya akan coba ping teman-teman dari PC 17 ke PC 20 ya. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman untuk keterangannya. Nah, jika di sini itu masih violet, mungkin teman-teman itu belum mengaktifkan untuk IP DHCP-nya teman-teman. Jadi kalian bisa aktifkan dulu untuk IP DHCP-nya agar bisa successful ya teman-teman. Oke, kemudian kita langsung saja lanjut ke yang part 5 ya teman-teman. Yaitu di sini itu konfigurasi VLAN di MLS 2. Berarti kita akan konfigurasi di MLS 2 itu yang ini teman-teman. Nah, di sini itu kita disuruh buat VLAN dan sesuaikan namanya yang sudah tertera di display. Berarti di sini kita bisa buat VLAN-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan di sini untuk MLS 2 itu hanya mempunyai satu VLAN teman-teman, yaitu VLAN 100. Jadi kita bisa buat VLAN 100-nya terlebih dahulu pada MLS 2 ini. Di sini kita bisa masuk terlebih dahulu ya teman-teman. Kita enable, lalu masukkan passwordnya, lalu continue. Kemudian kita buat dulu VLAN-nya teman-teman, yaitu VLAN 100. Kemudian kita konfigurasi port flash di setiap interface yang terhubung ke PC ya teman-teman. Berarti di sini kita bisa exit dulu. Lalu di sini kita masuk ke interface VLAN 100.
sini kita bisa tuliskan IP address-nya teman-teman. Nah, di sini untuk IP address-nya itu yang ini ya teman-teman. Tapi untuk belakangnya kita ubah jadi 1, kita ketik 192.168.100.1, lalu masukkan subnet-nya 25.0. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat teman-teman. Nah, di sini untuk interface yang mengarah ke multilayer switch 2 ini itu pakai interface FA0/1 ya teman-teman. Dan juga FA0/2 ini. Di sini kita bisa tuliskan. Kemudian di sini kita ketikkan interface FA0/2 sampai 3. Kemudian kita ketikkan switch port to access ya teman-teman. Kemudian kita switch pin 100. Kemudian training interface atau status, lalu exit. Nah, kemudian ya sudah, di sini kita akan konfigurasikan alamat IP manual teman-teman di server. Nah, di sini untuk server DNS itu menggunakan yang 100.2, kemudian untuk server web itu menggunakan 100.3 ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke server DNS terlebih dahulu teman-teman. Yang ini ya, kita bisa buka. Kemudian kita ke desktop. Kemudian IP configuration. Kemudian di sini untuk IP-nya itu kita gunakan yang 100.2 ini teman-teman. Kita ketik 192.168.100.2. Kemudian masukkan untuk subnet mask-nya. Dan kemudian untuk default gateway-nya itu yang tadi di multilayer ya teman-teman. Yaitu 192.168.100.1. Kemudian untuk DNS servernya itu kita gunakan yang IP-nya ya teman-teman, yaitu yang ini. 192.168.100.2. Kemudian jika sudah, kita konfigurasikan juga yang di web server ya teman-teman, yaitu yang ini. Kita bisa buka, lalu kita ke desktop, IP configuration. Kemudian untuk IP-nya kita isikan yang 100.3 ini teman-teman, 192.168.100.3. Kemudian masukkan subnet mask-nya. Lalu untuk default gateway-nya itu sama ya teman-teman seperti yang tadi, yaitu 192.168.100.1. Nah, di web server ini untuk DNS servernya itu tetap yang 100.2 ya teman-teman. Kita ketik 192.168.100.2. Oke, jika sudah, di sini kita akan melakukan konektivitas, yaitu pastikan bahwa semua server dapat melakukan ping ke multilayer switch 2 teman-teman. Berarti di sini kita bisa pergi ke command prompt teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ping IP dari si MLS 2-nya teman-teman. Yaitu untuk IP-nya itu 192.168.100.1. Kemudian enter. Nah, di sini langsung TTL atau reply from ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ini. Yang artinya itu sudah berhasil teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita bisa coba ping di DNS servernya ya. Di sini kita bisa ke desktop, kemudian kita bisa masuk ke command prompt. Lalu di sini kita coba ping, yaitu ping 192.168.100.1. Nah, oke teman-teman, di sini juga sudah langsung memunculkan TTL atau reply from ya teman-teman, yang artinya di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian di sini kita lanjut ke part 6 teman-teman. Yaitu di sini kita disuruh konfigurasi point-to-point addressing between routers dan multilayer switch 2. Di sini untuk yang pertama itu kita disuruh untuk konfigurasi IP address pada semua router dan multilayer switch. Kemudian sesuaikan dengan IP yang tertera di display. Oke, yang pertama di sini kita akan konfigurasikan dulu yang di multilayer switch 2 ya teman-teman. Di sini kita bisa buka untuk multilayer switch 2-nya. Kita ke CLI, lalu di sini kita bisa masuk terlebih dahulu, kita ke enable, lalu masukkan passwordnya, lalu masuk ke config. Kemudian di sini kita bisa lihat dulu ya teman-teman, untuk interface yang mengarah ke router 4 yaitu FA0/3 ini ya teman-teman, dengan IP 10.10.10.18 dan dengan /30 ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk kembali. Kemudian di sini kita ketikkan interface FA0/3. Nah, oke teman-teman, karena ini itu kita di multilayer, maka kita ketikkan dulu no switch port ya teman-teman. Nah, baru kita ketikkan IP address-nya, yaitu 10.10.10.18. Kemudian untuk subnet mask-nya 255.255.255.252. Kemudian enter. Nah, di sini karena tadi size-nya itu 30, jadi kita menggunakan 255.252 ya teman-teman untuk subnet mask-nya. Oke, kemudian kita bisa ketikkan no shutdown teman-teman. Lalu kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 5 teman-teman. Berarti ini itu menggunakan interface FA0/4 dengan IP 10.10.10.22. Kita bisa buka kembali teman-teman untuk multilayer switch 2-nya. Di sini kita bisa cek terlebih dahulu.
Kemudian kita bisa masuk ke interface FA0/4, kemudian no switch port, kemudian ketikkan IP address-nya teman-teman. Di sini kita ubah ya teman-teman, yang 18 ini menjadi 22, kemudian enter, lalu ketikkan no shutdown, lalu exit. Nah, oke, selanjutnya kita akan konfigurasi yang di router 4-nya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat terlebih dahulu untuk router 4 ini dia memiliki dua jalur teman-teman, yaitu jalur yang ke router 1 dan juga jalur yang ke multi layer switch 2 ini ya teman-teman. Dan untuk jalur yang ke router 1 dia itu menggunakan interface SE2/0 dengan IP 10.10.10.10/30, dan untuk jalur yang ke multi layer switch 2 itu menggunakan interface FA0/0 teman-teman dengan IP 10.10.10.17/30 ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ya teman-teman ke router 4-nya terlebih dahulu, kemudian kita ke CLI, lalu kita masuk, enable, masukkan passwordnya. Di sini kita konfigurasikan dulu yang mengarah ke multi layer switch 2 ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat dulu untuk yang mengarah ke multi layer switch 2 itu FA0/0 ya teman-teman. Kita bisa masuk ke interface FA0/0. Kemudian karena ini di router, kita tidak usah mengetikkan no switch port ya teman-teman. Di sini kita langsung saja ketikkan IP address-nya. Kemudian masukkan subnet mask-nya, yaitu 255.252 ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan no shutdown teman-teman. Lalu kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke interface SE2/0 ya teman-teman. Kemudian kita lihat IP-nya dulu teman-teman. Nah, untuk interface SE2/0 itu IP-nya 10.10/30 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan IPS 10.10.10.10, kemudian sampai smash-nya 255.252. Kemudian kita ketikkan no shutdown teman-teman. Nah, jika sudah, kemudian kita bisa konfigurasikan juga yang di router 5 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat dulu untuk router 5 ini dia memiliki dua jalur teman-teman, yaitu jalur yang ke router 1 dan jalur yang ke multi layer switch 2. Dan untuk jalur yang mengarah ke router 1 dia itu menggunakan interface SE2/0 dan IP-nya itu 10.14/30. Kemudian untuk jalur yang ke multi layer switch 2 itu menggunakan interface FA0/0 dengan IP 10.21/30 ya teman-teman. Di sini kita akan konfigurasikan dulu untuk jalur yang mengarah ke multi layer switch 2 ya teman-teman. Kita bisa buka dulu untuk router 5-nya, kita ke CLI, lalu kita masuk. Kemudian di sini kita bisa masuk ke interface FA0/0, yaitu yang mengarah ke multi layer switch 2 ya teman-teman. Kemudian kita bisa masukkan IP address-nya, yaitu 10.10.10.21, kemudian subnet mask-nya 255.252. Enter, kemudian kita bisa ketikkan no shutdown. Lalu kita exit teman-teman, kemudian kita masuk ke interface SE2/0. Enter, kemudian kita masukkan IP address-nya teman-teman, yaitu untuk IP-nya itu 10.14/30 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan 10.10.10.14, kemudian sampai smash-nya. Enter, kemudian kita ketikkan no shutdown. Lalu kita bisa exit teman-teman. Kemudian jika sudah, kita konfigurasikan juga yang di router 1 ya teman-teman. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, untuk router 1 ini memiliki 4 jalur teman-teman, yaitu jalur yang mengarah ke router 4, jalur yang mengarah ke router 5, jalur yang mengarah ke router 3, dan juga jalur yang mengarah ke router 2 teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 4 ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat untuk router 1, jalur yang mengarah ke router 4 yaitu adalah interface SE2/0 ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri, SE2/0 dengan IP 10.9/30 ya teman-teman, yang ini. Di sini kita bisa masuk dulu teman-teman ke router 1-nya. Lalu kita ke CLI. Lalu kita masuk ke enable. Kemudian password, lalu config. Lalu kita masuk ke interface SE2/0. Kemudian ketikkan IP-nya, yaitu 10.10.10.9, kemudian subnet mask-nya. Kemudian enter, lalu kita ketikkan no shutdown. Lalu kita bisa exit teman-teman. Kemudian jika sudah, kita masuk ke interface yang mengarah ke router 5 teman-teman. Nah, di sini untuk yang mengarah ke router 5 itu menggunakan SE3/0 teman-teman dengan IP 10.13/30. Di sini kita bisa masuk lagi ke router 1-nya. Kemudian kita masuk ke interface SE3/0. Kemudian kita ketikkan IP-nya teman-teman, 10.10.10.13, lalu subnet mask-nya. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Lalu kita exit teman-teman.
Kemudian kita masuk lagi teman-teman ke interface yang mengarah ke router 3 teman-teman, yaitu interface FA4/0 ya teman-teman dengan IP 10.5/30. Di sini kita bisa masuk lagi ke interface FA4/0. Kemudian lalu kita masukkan IP address-nya teman-teman, yaitu 10.10.10.5. Kemudian subnet mask-nya 255.255.252. Lalu enter, lalu kita ketikkan satu teman-teman. Kemudian exit. Oke, yang terakhir kita konfigurasikan juga teman-teman untuk yang mengarah ke router 2, yaitu FA5/0 ini teman-teman dengan IP 10.1/30 ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke interface FA5/0. Kemudian masukkan IP address-nya teman-teman, 10.10.10.1, kemudian subnet mask-nya. Kemudian ketikkan satu. Lalu kita bisa exit teman-teman. Oke, kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 2 teman-teman. Kita bisa buka untuk router 2-nya ini. Kita ke CLI. Lalu kita bisa masuk dulu teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat dulu teman-teman. Nah, untuk router 2 ini jalurnya hanya mengarah ke router 1 ya teman-teman, yaitu interface FA4/0 dengan IP 10.2/30 ya teman-teman. Di sini kita bisa kembali lagi ke router 2-nya. Kemudian di sini kita ketikkan interface FA4/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya 10.10.10.2, kemudian subnet mask-nya, lalu enter. Kemudian kita ketikkan no shutdown ya teman-teman. Lalu kita exit ya teman-teman. Oke, kemudian kita konfigurasikan yang di router 3 teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, untuk router 3 ini punya 2 jalur teman-teman. Di sini untuk router 3 itu punya 2 jalur, yaitu jalur yang mengarah ke router 1 dan juga jalur yang mengarah ke multi layer switch 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita konfigurasikan dulu untuk jalur yang mengarah ke router 1 teman-teman. Berarti yang FA4/0 dengan IP 10.6/30 ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk dulu teman-teman ke router 3-nya. Kita ke CLI, enter, kita masuk ke enter, lalu masukkan password-nya, lalu config. Kemudian di sini kita bisa masuk dulu teman-teman ke interface FA4/0. Kemudian ketikkan IP address-nya teman-teman, yaitu 10.10.10.6, lalu subnet mask-nya, lalu enter. Kemudian kita bisa ketikkan no shutdown. Lalu kita exit teman-teman. Oke, jika sudah, kita akan konfigurasi untuk jalur yang mengarah ke multi layer switch 1 ya teman-teman, yaitu interface FA1/0 dengan IP 10.25/30 ya teman-teman. Kita bisa buka lagi untuk router 3-nya. Kemudian kita bisa masuk ke interface FA1/0, lalu masukkan IP address-nya teman-teman, yaitu 10.10.10.25, kemudian subnet mask-nya, kemudian enter. Lalu kita ketikkan no shutdown. Kemudian kita bisa exit ya teman-teman. Oke, ini sudah ya teman-teman, kita bisa coba cek. Nah, ini sudah menyala semua ya teman-teman, untuk kabelnya itu sudah berwarna hijau semua. Kemudian kita akan melakukan konektivitas dan pastikan bahwa setiap router dan MLS dapat melakukan ping satu sama lain. Nah, di sini saya akan coba teman-teman, misal dari router 2 ini ping ke router 1, berarti dengan IP 10.1 ini ya teman-teman. Di sini kita bisa buka untuk router 2-nya. Kemudian di sini kita bisa ketikkan duplik 10.10.10.1, kemudian enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini itu kan sudah 100 byte ya yang ini. Namun jika teman-teman itu masih 80 byte atau di bawahnya 100, itu teman-teman bisa ping lagi ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas yang part 7 teman-teman, yaitu konfigurasi EIGRP di router 1, router 2, router 3 dan multi layer switch 1 teman-teman. Nah, berarti kita akan konfigurasi yang berada di area kuning ini ya teman-teman. Dan kemudian di sini itu kita akan menggunakan EIGRP-nya itu 10. Kemudian di sini itu kita disuruh gunakan wildcard mask. Nah, berarti karena di sini itu IP-nya /30 semua, jadi di sini kita akan menggunakan wildcard yang 0.0.0.3 teman-teman. Kemudian disable auto summary-nya. Nah, lalu untuk konektivitasnya itu kita akan cek status EIGRP network chip up di semua router, label routing selesai di semua router, dan semua PC di jaringan EIGRP dapat saling melakukan ping. Oke, kemudian di sini kita bisa ketikkan router EIGRP 10. Nah, ini itu 10 karena di sini itu tadi mintanya 10 ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri, di sini itu mintanya 10, jadi kita ketikkan router EIGRP 10. Kemudian kita bisa ketikkan no
auto shift sum atau summary. Sini saya persiapkan menjadi sum saja ya teman-teman. Dan enter. Kemudian kita bisa ketikkan untuk networknya. Di sini kita bisa lihat dulu ya teman-teman. Nah, di sini berarti router 1 itu terhubung ke router 2 dan juga router 3 teman-teman. Nah, berarti untuk networknya itu karena ini IP-nya 10.1 dan 10.2. Jadi untuk networknya itu 10.0 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan, kita kembali lagi ke router satunya. Kemudian di sini kita bisa ketikkan network 10.10.10.0. Kemudian berkatnya teman-teman yaitu 0.0.0.3. Enter. Oke, kemudian kita lihat network yang mengarah ke router 3 ya teman-teman. Dari sini untuk router 1 jalur yang mengarah ke router 3 itu ada IP yang 10.5 dan 10.6 teman-teman. Jadi untuk networknya itu 10.4 ya teman-teman. Kita bisa kembali lagi ke router 1. Kemudian kita ketikkan teman-teman. Kita ganti saja yang 0 menjadi 4. Kemudian kita konfigurasikan juga untuk yang di router 2 teman-teman. Di sini kita bisa buka untuk router 2-nya. Kita ke CLI, kemudian kita masuk. Nah, oke, kemudian kita bisa lihat dulu teman-teman. Nah, untuk router 2 ini memiliki 3 jalur teman-teman, yaitu jalur yang ke router 1, jalur yang ke switch 2 dan juga jalur yang ke switch 1 teman-teman. Nah, di sini kita konfigurasikan dulu untuk jalur yang ke router 1 ya teman-teman. Nah, di sini jika sudah kita bisa ketikkan dulu teman-teman, yaitu router EIGRP. Kemudian kita ketikkan no auto summary. Kemudian kita masukkan untuk networknya teman-teman, yaitu yang 10.0 ya. Lalu kita masukkan berkatnya, yaitu 0.0.0.3. Nah, jika sudah keluar seperti ini teman-teman, itu artinya sudah berhasil masuk ya. Nah, di sini kita bisa lihat dulu teman-teman, untuk router 2 ini itu jalurnya itu mempunyai 3 teman-teman, yaitu jalur yang ke router 1, jalur yang ke switch 2 dan juga jalur yang ke switch 1 teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman untuk switch 1 dan switch 2 ini. Nah, pada switch 1 dan switch 2 ini kan mempunyai VLAN 10, 20, 30 dan 40 ya teman-teman. Nah, berarti kita akan masukkan network untuk si VLAN 10 sampai VLAN 40 teman-teman. Di sini kita bisa kembali lagi ke router 2-nya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ketikkan network 192.168.10.0, kemudian berkatnya 0.0.0.255. Kemudian enter. Lalu kita buat lagi untuk yang VLAN 20-nya. Di sini saya ganti menjadi 20 ya teman-teman. Enter, lalu 30. Enter, lalu 40 teman-teman. Oke, ini sudah ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut konfigurasi yang di router 3 teman-teman. Dan untuk router 3 ini dia memiliki 3 jalur ya teman-teman, yaitu jalur yang ke router 1, jalur yang ke switch 3 dan jalur yang ke multilayer switch 1 teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat dulu untuk jalur yang ke router 1 teman-teman. Di sini itu IP-nya ada 10.6 dan juga 10.5 teman-teman. Jadi untuk networknya itu 10.4 ya teman-teman. Kita bisa buka untuk router 3-nya. Lalu kita ke CLI, lalu kita masuk teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ketikkan terlebih dahulu teman-teman untuk router EIGRP 10. Kemudian auto save sendiri. Kemudian baru kita masukkan networknya teman-teman, yaitu 10.10.10.4 ya teman-teman untuk networknya. Kemudian masukkan backupnya 0.0.3. Kemudian enter. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasikan yang mengarah ke multilayer switch 1 teman-teman. Nah, di sini untuk IP-nya itu ada 10.25 dan 10.26 teman-teman. Nah, berarti untuk networknya itu 10.24 ya teman-teman. Di sini kita bisa kembali lagi ke router 3-nya. Kemudian kita bisa ganti saja teman-teman ini menjadi 24. Kemudian enter. Nah, oke, ini sudah ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita konfigurasikan juga untuk yang mengarah ke switch 3 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat dulu untuk yang mengarah ke switch 3. Nah, si switch 3 ini mempunyai 2 VLAN teman-teman, yaitu VLAN 50 dan VLAN 60 ya. Jadi kita bisa ketikkan teman-teman di router 3-nya network 192.168.50.0, kemudian berkatnya itu 0.0.0.255. Kemudian enter. Lalu kita ketikkan lagi untuk yang VLAN 60-nya ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, oke, jika sudah, sekarang kita lanjut untuk konfigurasikan juga yang di multilayer switch 1 ya teman-teman. Di sini kita bisa buka dulu teman-teman untuk multilayer switch 1-nya. Kita ke CLI, enter, masuk ke enable, masukkan password, lalu kunci. Nah, karena ini kita itu di multilayer, jadi pertama kita bisa ketikkan IP routing terlebih dahulu ya teman-teman. Barulah kita ketikkan router
Kemudian di sini kita bisa lihat teman-teman. Nah, di sini untuk multilayer switch 1 dia itu memiliki 3 jalur teman-teman, yaitu jalur yang ke switch 5, jalur yang ke switch 6 dan juga jalur yang ke router 3 teman-teman. Nah, di sini kita bisa konfigurasikan dulu yang ke router 3 ya teman-teman. Yaitu di sini untuk yang jalur menuju ke router 3 berarti untuk networknya itu 10.24 ya teman-teman, karena di sini itu ada 25 dan ada 26. Jadi untuk networknya itu 10.24. Kita bisa kembali lagi ke multilayer switch 1. Kemudian kita bisa kasihkan network 10.10.10.24. Kemudian berkatnya 0.0.0.3. Kemudian kita lihat lagi teman-teman untuk yang mengarah ke switch 5 dan mengarah ke switch 6. Nah, untuk yang mengarah ke switch 5 dan switch 6 itu ada VLAN 70, 80 dan 90 teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan teman-teman network 192.168.70.0, kemudian berkatnya 0.0.0.255. Enter, kemudian kita masukkan untuk yang VLAN 80-nya. Kemudian masukkan yang VLAN 90-nya. Nah, oke, jika sudah selesai semua, kita akan coba lakukan konektivitasnya, teman-teman. Di sini pertama saya akan coba cek status EIGRP network SIP-nya, teman-teman. Di sini saya akan coba di router 1 saja ya, teman-teman. Di sini kita buka untuk router 1-nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan doso EIGRP network. Maaf teman-teman, di sini saya kurang menambahkan IP-nya. Jadi di sini kita bisa ketikkan doso IP EIGRP network, kemudian enter. Nah, ini sudah ada ya teman-teman untuk IP networknya, yaitu 10.2 dan 10.6. Kita bisa lihat berarti IP yang ini teman-teman, dan juga yang ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan lihat IP rootnya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan doso IP root, kemudian enter. Nah, di sini sudah ada keterangan D atau EIGRP-nya ya teman-teman. Berarti untuk yang part 7 itu sudah selesai ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas yang part 8 teman-teman. Nah, oke teman-teman, di part 8 ini yaitu konfigurasi OSPF di router 1, router 4, router 5, dan multilayer switch 2 teman-teman. Nah, berarti tadi kan kita konfigurasi yang EIGRP di area kuning ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita konfigurasi OSPF yang di bagian hijau ini teman-teman. Nah, di sini untuk perintahnya itu kita disuruh gunakan OSPF ID-nya itu 1 teman-teman. Berarti nanti kita akan menggunakan OSPF-nya itu 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita konfigurasikan terlebih dahulu di router 1 saja ya teman-teman. Nah, di sini untuk router 1 itu terhubungnya ke router 4 dan router 5 teman-teman. Nah, untuk networknya di sini karena yang ini itu 10.9 dan yang ini 10.10, jadi untuk networknya itu 10.8 ya teman-teman. Di sini kita bisa buka untuk router satunya terlebih dahulu teman-teman. Kita ke CLI, enter, enable, ID, konfigurasi. Kemudian di sini kita bisa ketikkan router OSPF 1. Kemudian di sini kita bisa ketikkan network yang tadi teman-teman, yaitu 10.10.10.8. Kemudian berkasnya 0.0.0.3. Maaf teman-teman, ini sama ya, di sini saya belum menambahkan untuk areanya. Nah, untuk areanya itu 0 ya teman-teman. Kemudian di sini kita lihat lagi teman-teman, untuk yang mengarah ke router 5 itu ada 10.13 dan 10.14. Berarti untuk networknya itu 10.12 ya teman-teman. Kita bisa buka lagi untuk router satunya. Di sini kita ganti saja teman-teman jadi 12. Lalu enter. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasikan juga yang di router 4 teman-teman. Di sini kita bisa buka untuk router 4-nya. Kita ke CLI, enter, masuk, label, ID, config. Kemudian di sini kita bisa lihat dulu ya teman-teman. Nah, di sini untuk router 4 itu ada 2 jalur ya teman-teman, yaitu yang ke router 1 dan jalur yang ke multilayer switch 2. Nah, di sini kita akan konfigurasi terlebih dahulu yang mengarah ke router 1 teman-teman. Di sini itu ada 10.10 dan 10.9. Jadi untuk networknya yaitu 10.8 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk lagi teman-teman ke router 4-nya. Kemudian di sini kita bisa tuliskan terlebih dahulu ya teman-teman untuk router OSPF 1-nya. Barulah kita masukkan networknya teman-teman. 10.10.10.8 dan markernya 0.0.0.3. Kemudian untuk areanya itu ya teman-teman. Oke, kemudian kita lihat lagi teman-teman untuk yang mengarah ke multilayer switch 2 ya. Nah, di sini untuk yang mengarah ke multilayer switch 2 itu ada 10.17 dan 10.18 teman-teman. Jadi untuk networknya itu 10.16 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan. Di sini kita ganti menjadi 16 ya teman-teman. Kemudian enter.
Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 5 teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat untuk router 5 ini memiliki dua jalur, yaitu jalur yang ke router 1 dan juga jalur yang ke multi-layer switch 2 ya teman-teman, sama seperti yang di router 4 tadi. Nah, oke, di sini kita akan konfigurasikan yang mengarah ke router 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi untuk yang mengarah ke router 1 di sini itu ada 10.13 dan 10.14 teman-teman. Jadi untuk networknya nanti kita akan menggunakan 10.12 ya teman-teman. Di sini kita bisa buka terlebih dahulu untuk router 5-nya. Kita masuk. Di sini kita bisa ketik terlebih dahulu untuk router OSPF1. Kemudian kita enter, lalu kita masukkan network yang mengarah ke router 1 teman-teman, yaitu tadi 10.10.10.12, kemudian welcome-nya 0.0.0.3. Lalu areanya itu 0 ya teman-teman. Enter. Kemudian kita lihat lagi untuk yang mengarah ke multi-layer switch 2. Nah, di sini untuk yang mengarah ke multi-layer switch 2 itu ada 10.21 dan 10.22 teman-teman. Jadi di sini untuk networknya kita gunakan 10.20 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan lagi 10.20. Kemudian enter. Nah, ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasikan juga yang di multi-layer switch 2 ya teman-teman. Di sini kita bisa buka terlebih dahulu untuk multi-layer switch 2-nya. Kita ke CLI, lalu kita masuk teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini karena kita itu di multi-layer, jadi pertama itu kita harus ketikkan dulu IP routing teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, kemudian enter. Dan baru di sini kita bisa ketikkan router OSPF1 teman-teman. Kemudian di sini kita bisa lihat dulu teman-teman untuk networknya. Nah, di sini untuk MLS2 itu ada dua jalur teman-teman, yaitu jalur yang ke router 4 dan jalur yang ke router 5 teman-teman. Nah, di sini untuk jalur yang mengarah ke router 4 itu IP-nya ada 10.18 dan 10.17 teman-teman. Jadi untuk networknya nanti akan menjadi 10.16 ya teman-teman. Di sini kita bisa buka lagi teman-teman untuk MLS2-nya. Kemudian di sini kita bisa ketikkan network. Kemudian kita ketikkan 10.10.10.16, kemudian letaknya 0.0.0.3. Kemudian arealnya 0. Kemudian kita lihat lagi teman-teman network yang mengarah ke router 5, yaitu di sini itu ada 10.22 dan 10.21 teman-teman. Jadi untuk networknya nanti menjadi 10.20 ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini untuk multi-layer switch 2 itu kan terhubung ke VLAN 100 ya teman-teman. Nah, jadi nanti kita juga akan memasukkan network dari VLAN 100-nya ini teman-teman. Di sini kita masukkan network yang mengarah ke router 5 terlebih dahulu teman-teman. Kita masuk ke multi-layer switch 2-nya lagi, kemudian kita masukkan untuk network yang mengarah ke router 5, yaitu tadi 10.20 ya teman-teman. Kemudian enter. Kemudian di sini kita tuliskan network dari si VLAN 100-nya teman-teman. Di sini kita ketikkan untuk yang VLAN 100 yaitu network 192.168.100.0. Kemudian untuk barcode-nya 0.0.0.255. Kemudian untuk pakaiannya itu 0 ya teman-teman. Enter. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan coba cek di router 1 teman-teman. Sini kita bisa buka untuk router 1-nya. Nah, di sini pertama saya akan cek dulu untuk OSPF network-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa tekan busuk IP OSPF network. Nah, di sini sudah ada yang 10.17 dan 10.21 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat dulu teman-teman. 10.17 berarti yang ini dan yang ini ya teman-teman. Kemudian kita cek juga untuk yang table routingnya ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan busuk IP root. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk O itu kan OSPF ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk O itu OSPF ini teman-teman. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa lihat di sini itu untuk OSPF-nya itu sudah ada ya teman-teman, yaitu yang 10.16 dan 10.20. Nah, di sini untuk yang VLAN 100-nya itu juga sudah ada ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang part 9 teman-teman, yaitu konfigurasi mutual redistribution di router 1. Nah, jadi teman-teman, karena yang di area kuning ini EIGRP dan di area hijau ini OSPF, jadinya karena server ini berada di area OSPF, yang ini ya teman-teman, jadinya dia itu tidak bisa ping ke PC-PC ini teman-teman, yang berada di area EIGRP. Nah, di sini kita akan membuat DNS servernya itu bisa ping ke PC-PC ini teman-teman. Caranya di sini kita bisa masuk ke router 1 terlebih dahulu teman-teman. Di sini kita exit ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ketikkan router EIGRP 10. Nah, kemudian di sini kita bisa ketikkan redistribute OSPF1 karena
Jadi kita ketikkan 1, kemudian matriksnya itu satunya sampai 5 ya teman-teman. 1, spasi 1, spasi 1, spasi 1, spasi 1. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, kalian bisa ketikkan seperti ini. Kemudian jika sudah, kita bisa ketikkan router OSPF1. Kemudian kita ketikkan juga redistribute EIGRP 10 subnet. Kalian bisa ketikkan seperti ini ya teman-teman, redistribute EIGRP 10 subnet, kemudian enter. Oke, jika sudah, sekarang kita coba cek di router 4 teman-teman. Kita ke router 4. Di sini kita bisa ketikkan do show IP root teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu ada tulisan E2 teman-teman yang ini. Dan kita bisa lihat juga yang di router 2 teman-teman. Kita bisa ke router 2 terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa ketikkan do show IP root. Nah, kalau di router 2 ini itu ada tulisan EX ya teman-teman. Yang artinya itu EIGRP eksternal. Oke teman-teman, kemudian kita akan lanjut ke yang part 10 yaitu konfigurasi DNS dan web server. Nah, berarti di sini kita akan konfigurasi seperti yang kemarin ya teman-teman pada Superlab 1. Di sini kita akan konfigurasi DNS server, berarti kita akan konfigurasi yang ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita disuruh buat record untuk akademi sekolah.id dengan IP 192.168.1.3. Lalu di sini kita disuruh juga untuk buat siname record untuk www.akademi.sekolahan.id dengan hostname akademi.sekolahan.id. Kemudian kita disuruh konfigurasikan server web untuk menampilkan welcome to Akademi Sekolahan ID teman-teman. Lalu yang terakhir kita disuruh untuk melakukan konektivitas, pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses akademi sekolahan.id melalui browser web. Di sini kita bisa langsung saja untuk konfigurasikan di DNS servernya ya teman-teman. Di sini kita bisa klik DNS servernya. Kemudian di sini kita bisa ke service ya teman-teman. Lalu kalian bisa pergi ke DNS dan di sini untuk DNS servernya bisa kalian on kan ya teman-teman. Jika tadinya off bisa kalian on kan. Kemudian di sini untuk name-nya kita bisa isikan yang ini ya teman-teman, yang disuruhnya itu di sini itu akademisekolahan.id. Tapi ini sepertinya itu typo ya teman-teman, seharusnya itu akademi.sekolahan.com. Jadi di sini kita bisa ketikkan lagi teman-teman. akademi.sekolahan.com ya teman-teman. Jangan .id, kita ketikannya .com karena ini mungkin itu typo teman-teman. Kemudian untuk type-nya itu record ya teman-teman ini. Kemudian kita isikan juga untuk addressnya teman-teman, yaitu 192.168.100.3. Kemudian jika sudah kita bisa klik teman-teman. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian di sini kita disuruh untuk buat siname record untuk www.akademi.sekolahan.id dengan hostname akademi.sekolahan.id ya teman-teman. Di sini kita bisa ganti dulu teman-teman untuk typingnya ya menjadi siname. Kemudian kita isikan untuk name-nya yaitu yang ini teman-teman, www.akademi.sekolahan.id. Kemudian untuk belakangnya itu tetap yang .com ya teman-teman, jangan yang .id. Lalu kita isikan untuk hostname-nya teman-teman, yaitu kita pakai yang ini teman-teman, akademi.sekolahan.id. .com ya teman-teman, untuk belakangnya sama kita pakai akademi.sekolahan.com. Kemudian jika sudah kita bisa klik teman-teman. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasikan server web untuk menampilkan welcome to Akademi Sekolahan ID. Di sini kita bisa close terlebih dahulu dan kita buka untuk web servernya ya teman-teman. Kita ke service, kemudian kita ke HTTP, dan kemudian di sini kalian bisa pastikan ya teman-teman untuk HTTP dan HTTPS itu on, jangan off ya teman-teman. Kemudian kita bisa double klik pada bagian index HTML ini ya teman-teman. Kita bisa double klik pada bagian editnya ini. Nah teman-teman, di sini untuk pada bagian Cisco Packet Tracer ini kita bisa ganti menjadi Akademi Sekolahan ID ya teman-teman. Di sini kita bisa ganti untuk pada bagian Cisco Packet Tracer ini. Kita menggunakan caps lock Akademi ID. Nah di sini ya teman-teman, untuk pada bagian Cisco Packet Tracer tadi kita ubah menjadi Akademi Sekolahan ID. Kemudian kita ubah lagi teman-teman untuk pada bagian Welcome to Cisco Packet Tracer. Di sini kita ganti menjadi Welcome to Akademi Sekolahan ID ya teman-teman. Di sini kita bisa ganti teman-teman. Kita hapus. Akademi Sekolahan ID. Nah, oke teman-teman, ini sudah. Kemudian kita bisa save. Oke
Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan bahas yang ke-11 atau part terakhir ya teman-teman, yaitu di sini konfigurasi akses list. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan akses list di MLS2 untuk memblokir paket HTTP ke server. Berarti yang VLAN 100 ini, kemudian gunakan akses list dengan nama blok HTTP. Kemudian kita akan melakukan konektivitasnya ya teman-teman, yaitu kita akan pastikan bahwa semua klien tidak dapat mengakses HTTP, tetapi dapat mengakses HTTPS teman-teman. Di sini kita akan konfigurasikan langsung saja di MLS2 yang ini ya teman-teman. Kita ke CLI, lalu kita masuk. Kemudian di sini kita bisa ketikkan IP access strip list extended block HTTP. Seperti ini ya teman-teman, kalian bisa ketikkan IP access strip list extended block HTTP, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan deny karena kita akan memblokir ya teman-teman. Lalu TCP. Nah, TCP ini maksudnya adalah HTTP ya teman-teman. Kemudian ini, lalu kita ketikkan networknya teman-teman, yaitu 192.168.100.0. Ini adalah network dari VLAN 100 ya teman-teman. Kemudian masukkan untuk webcastnya 0.0.0.5. Lalu ketikkan EQ 80. Nah, maksud dari EQ 80 ini itu adalah portnya teman-teman. Jadi port HTTP itu 80. Ya sudah, kita enter. Kemudian kita ketikkan juga untuk yang mengizinkannya teman-teman. Di sini kita ketikkan ini IP ini. Kemudian di sini kita bisa masuk ke interface VLAN 100 teman-teman. Lalu kita ketikkan IP access stream group block HTTP. Ya sudah, kemudian enter. Nah, oke teman-teman, di sini berarti untuk yang part 11 itu sudah selesai ya teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri untuk kompleksinya itu sudah 100%. Kita coba untuk cek resul teman-teman. Nah, di sini sudah ada tulisannya ya teman-teman, yaitu some restoration on completing this activity. Yang artinya itu kita sudah berhasil melakukan konfigurasi ya teman-teman. Kemudian kita coba lihat untuk pada bagian assessment items. Kita bisa scroll teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk pada bagian assessment items di sini itu sudah tersiapkan semua ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembelajaran kita pada Super Lab 2 ini. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk kalian dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.